Coach to Coach Podcast adalah sebuah podcast yang isinya tentang olahraga futsal yang dimainkan di dalam ruangan 4 pemain dan 1 kiper. Nah, di podcast ini kita akan berbicara soal teknik, taktik, maupun informasi-informasi mengenai jadwal dan hasil pertandingan, terutama di Liga Asosiasi Akademi Futsal Indonesia atau AFI. Kita akan menampilkan juga narasumber-narasumber dari berbagai tempat dan pelatih-pelatih yang berkualitas. Semoga obrolan ini bermanfaat bagi pemirsa. Selamat mendengarkan. Korea Selatan. Tapi ternyata di atas lapangan kita membuktikan bahwa prediksi itu salah, dan kita bisa mendapatkan poin 3 dengan 1 gol tunggal dari pemain U17 melalui titik penalti. Wah, itu modal yang cukup ya buat mengantongi langkah dan spirit selanjutnya berarti coach ya? Iya betul. Kenapa begitu? Karena di pertandingan sebelumnya itu ada Yaman lawan Afghanistan, dan itu dimenangkan oleh Yaman 2-0. Nah, dengan kemenangan 1-0 kemarin lawan Korea Selatan, itu berarti Indonesia udah punya kans besar ya untuk maju ke babak berikutnya. Dan ini nggak hanya lolos dari grup saja, tapi ini juga bisa membuat timnas U17 ini bisa lolos ke Piala Dunia U17 juga. Oke, tadi kita bicara Yaman. Kalau melihat dari kekuatan Yaman sendiri, seperti apa gambarnya coach? Ya, kalau kita bicara soal timnas U17 ya, sebenarnya semua itu ini kita nggak melihat dia sebagai timnas senior. Artinya di kelompok umur itu apapun bisa terjadi. Dan tipikal dari, karena kita Yaman adalah dari negara ini ya, Asia Timur ya, Asia Barat, itu artinya hampir sama lah dengan negara-negara lain seperti Arab Saudi ya. Dia dengan memanfaatkan tinggi badan juga, kemudian tentu saja ini pertarungan yang cukup sengit nantinya, karena keduanya punya peluang nih untuk bisa lolos jika salah satu dari tim ini akan mendapatkan 3 poin kembali. Wah, menarik sekali ya. Nah, sahabat RPK, mungkin kalau dari sahabat RPK punya prediksi coach ya, kita nanti akan buka juga untuk WA ya coach, untuk sahabat-sahabat RPK mungkin nanti kita akan informasikan untuk bisa melalui WA kami untuk berinteraksi langsung mungkin peluang-peluang dan prediksinya coach ya. Iya betul. Nah coach, kalau dari tadi misalkan nih, kalau dari coach sendiri melihat Indonesia Yaman ini seperti apa nanti di pertandingannya? Pemain-pemainnya kah atau seperti apa coach? Iya, jadi mungkin ini Coach Nova ya, sang pelatih, dia tetap akan mempertahankan istilahnya the winning team ya, dan mereka juga akan seperti melawan Korea Selatan ini kita akan menunggu sembari memanfaatkan peluang yang ada untuk bisa mendapatkan poin gitu ya. Oke. Seperti itu sih ya. Kalau dari tadi disampaikan berarti kan sama kuat ya, kurang lebih dari sisi spiritnya tadi, terus kekuatan pemainnya juga sama kuat coach ya. Iya, dari sisi Yaman tadi. Ya betul. Jadi, artinya di kelompok usia semua tim sebenarnya sama. Ya. Karena tidak ada yang lebih kuat. Ya mungkin hanya sejarah aja ya. Yaman udah dalam keikutsertaannya di Piala Asia sudah cukup lebih besar, lebih banyak ya dibandingkan Indonesia ya. Nah, itu yang perlu juga kita antisipasi ya coach, takutnya mental juaranya hilang karena melihat Yaman gitu coach ya. Tapi kalau dari coach lihat sih, dari kita lihat juga kemarin kayaknya harusnya enggak ya coach ya, masih bisa apple to apple ya coach dengan Yaman. Iya, karena ini tim kita ini cukup bagus ya,
cukup baik, dan Coach Nova tuh udah mempersiapkan tim ini dengan sangat-sangat detail ya. Dia dari fisik dari pemain, kemudian sistem bermainnya seperti apa yang ingin target-target apa yang ingin dicapai itu terlihat Coach Nova sangat detail ketika menangani tim U17 ini. Nah, mengenai pembahasan Coach Nova ini kan kalau kita lihat ya Coach, nanti malam itu ada beberapa pemain-pemain inti yang malah tidak dipasangkan nih Coach, malah sementara hanya beberapa pemain saja yang mungkin kita melihat apakah itu bisa cukup kuat untuk melawan Yaman Coach. Ya saya kira sih kalau Coach Nova tetap mempertahankan the winning team yang ketika melawan Korea Selatan itu mungkin hasilnya bisa lebih baik ya, tapi kita nggak tahu apa mungkin ada pemain yang cedera atau yang terkena kartu kuning itu mungkin bisa berubah. Tapi kalau dilihat kita punya tim yang cukup merata baik dari tim inti maupun cadangannya ya. Oke, kesimpulannya seberapa besar lolos Piala Dunia untuk U17 adik-adik ini? Ya, kalau saat ini sebelum pertandingan nanti malam itu masih 50% ya. Ya. Yeah. Nah, nanti kita lihat kalau misalkan malam ini mereka bisa menangkan pertandingan, itu sudah pasti kita pasti menuju ke Piala Dunia U17 tahun ini. Ya betul, berarti harapannya memang kita tetap harus menang ya, baik secara poin ataupun ini untuk bisa lolos ya Coach ya. Iya betul. Oke, kalau misalkan seri ternyata Coach itu gimana? Nah, kalau misalkan seri kita tergantung dengan pertandingan lainnya yang di grup yang lain, di grup yang sama antara Korea Selatan dan Afghanistan. Dan kalau misalkan Indonesia lawan Yaman seri, nah kita sih mengharapkan Korea Selatan juga Afghanistan seri atau salah satu dari mereka misalkan Afghanistan yang kalah sehingga peluang untuk lolos itu jadi cuma ada 3 negara yang akan memperebutkan. Dan tentunya bakalan rame kalau misalkan hasilnya imbang, kedua-duanya imbang, itu berarti di pertandingan terakhir ya semua negara akan mati-matian untuk bisa lolos. Betul, karena tidak tertutup kemungkinan kan nih, mereka akan tahan imbang nih dengan masing-masing strateginya. Nah itu sih kalau saya melihatnya. Iya, bisa saja itu terjadi karena memang ini kan momentum ya, artinya momentum. Karena apa? Karena Piala Dunia U17 tahun ini itu ada 48 negara yang akan lolos ya, dan Asia itu ada 8 negara yang dipastikan dapat jatah 8 negara ditambah 1 jatah dari Qatar sendiri sebagai tuan rumah. Dan peluang untuk lolos itu sebenarnya cukup besar, dan bahkan dari pertandingan di grup ini, di grup lain ada yang sudah pastikan lolos untuk ke Piala Dunia. Ya, berarti peluangnya masih sangat besar ya Coach. Iya, sangat besar sekali. Sangat besar sekali ya, apalagi ya balik lagi tadi ya, U17 ini menunjukkan banget performanya ya Coach ya. Iya betul sekali ya, karena kemarin kalau Bung Dion nonton pertandingannya ya, itu kita sebenarnya diserang habis-habisan oleh Korea Betul. Selatan. Namun di menit akhir terjadi ya keajaiban lah. Ya. Kita sempat pesimis tuh kemarin. Iya betul. Itu udah terakhir sekali tuh, udah pesimis banget. Wah ini kalah kayaknya nih. Nah karena handsball di kotak penalti, akhirnya kita dapat kesempatan, dan si Evandra Florasta ini bahkan mengakui bahwa sebelumnya dia cukup grogi ya untuk mengambil tendangan penalti ini, dan memang hampir saja gagal. Bola bisa terbaca oleh kiper lawan, tapi bola memantul ke depan, disambar lagi oleh Evandra, dan 1-0 buat Indonesia. Nah itu tadi dari Dewi Keberuntungan tadi berharap bisa jadi menambah spirit nih Coach, karena dari tadinya kita udah lemas ya nonton, wah ini udah habis nih, kalah nih pasti nih, udah pasti nggak ada inilah yang nggak ada peluang. Nah harusnya dengan itu
kita bisa semakin naik lagi coach ya, bisa semakin semangatnya naik lagi ya. Oke. Oke, kalau begitu sahabat RPK kita akan break dulu, nanti kita lanjut lagi setelah ini. Masih bersama saya teman olahraga sore-sore di 96.3 RPK FM. Tadi kita sudah bahas dari hasil pertandingan, lalu peluang-peluang, masih bersama Coach David juga ini. Nah, selanjutnya seperti tadi sudah saya sampaikan buat sahabat RPK yang mungkin mau berpartisipasi mengirimkan prediksi atau ada strategi-strategi yang malam ini Indonesia melalui bersama Yaman di jam 23 nanti, bisa kirim SMS atau WA di 0815 1804-nya 3 kali. Saya ulang di 0815 1804-nya 3 kali. Buat sahabat RPK yang mau berpartisipasi, kirimkan peluangnya atau prediksi-prediksinya. Oke, kembali ke Coach David. Coach, Yap. Kita bicara soal history nih sekarang nih. Iya. Piala Asia ya, specifically Piala Asia, karena kan sebelum perjalanan menuju Piala Dunia pastikan kita ada di ujungnya Piala Asia dulu nih coach. Nah, Benar. sebelum masuk ke spesifik ke Indonesianya atau timnas kita nih coach, boleh kita sharing di sini bersama sahabat RPK, histori Piala Asia tuh sejak kapan tuh coach? Ya, jadi kalau dibilang Piala Asia U17 ya, khususnya U17 ya, ini sudah cukup udah sekitar 14 kali ya diselenggarakan, dan yang pertama kali itu tahun 1985. Tuan rumah itu Qatar ya, namun pada saat itu Indonesia sendiri belum berpartisipasi. Nah, dan pada saat itu juga Qatar selain sebagai tuan rumah, dia juga menjadi juara kedua ya pada tahun itu. Juara pertamanya adalah Arab Saudi, dan Qatar ini termasuk negara yang sering menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia U17. Bahkan nanti di tahun 2029, dari 2025 sampai 2029 itu akan diselenggarakan terus di Qatar. Seperti itu. Wah, berarti dari awal sampai tahun ini tuh masih di Qatar tuh coach ya? Iya, jadi event pertama tuh tahun 1985 itu Indonesia belum ikut ya. Dan kita baru masuk ke jadi peserta di Piala U17 ini, Asia U17 ini tahun 86. Nah, siapa top 3-nya di Piala Asia nih coach? Dari awal ya, kalau kita runut dari awal sampai tahun kemarin misalkan. Iya, kalau untuk juara-juaranya ya. Betul. Ini yang paling banyak mendapatkan juara itu adalah Jepang malah. Ya, Jepang itu juara pertama kali tahun 1994. Lalu tahun 2006, 2018, dan nggak lama dari ini tahun 2023 mereka juga menjadi juara U17. Itu paling banyak itu Jepang. Sementara yang lainnya itu ada sekitar 5 negara yang sudah 2 kali juara untuk kategori U17 itu, yaitu Korea Selatan, Korea Utara bahkan ya, malah jago tuh untuk U17-nya. Lalu ada Tiongkok, lalu Arab Saudi, kemudian Oman. Wah, berat ya berarti ya. Indonesia ini cukup berat nih lawan masuk ke dalam Piala Asia ini ya. Iya. Nah, oke, kalau untuk Indonesia sendiri coach itu udah berapa kali partisipasi Piala Asia? Untuk Indonesia sendiri ini adalah yang kali ke-7. Jadi Indonesia sudah 6 kali berpartisipasi. Yang pertama kali itu Indonesia
ikut berpartisipasi pada tahun 1986 yang diadakan juga di Qatar waktu itu, dan prestasinya masih belum banyak, masih istilahnya masih di group stage ya. Jadi itu adalah partisipasi pertama. Sementara untuk prestasi Indonesia sendiri itu terjadi pada tahun 1990, di mana Indonesia bisa lolos sampai ke babak semifinal, dan sayangnya kita nggak bisa dapat medali perunggu. Kita kalah dari Cina kalau nggak salah ya, dengan skor cukup mencolok 5-0 atau 5-1, sehingga kita hanya berada di peringkat 4. Ya, tapi cukup sejarah juga ya coach ya. Ya betul, cukup sejarah juga. Cukup sejarah sampai ujung sana melawan Cina itu perjuangannya nggak sedikit itu. Iya, memang ini kepesertaan Piala Asia U17 itu juga nggak berbeda-beda ya di setiap tahunnya. Ya mungkin yang pada tahun 1990 itu kebetulan Indonesia berada di hanya ada 8 peserta negara yang ikut, namun kita bisa dapetin itu karena ada satu negara yang tidak ikut serta, jadi akhirnya kita bisa lolos ke babak grup, kemudian bisa masuk semifinal. Nah, berarti balik lagi nih, masih tetap ada peluang ya coach ya, dari apapun kondisinya, dari yang sepertinya sudah tidak memungkinkan, masih ada peluang coach ya. Iya, masih ada banyak peluang yang kita bisa dapatkan, bahkan untuk usia 17 ini bisa kita dapatkan. Ya, menarik sekali, masih di 96.3 RPK FM, sahabat RPK. Nanti kita lanjut kembali, kita ulik lagi, kita ulas lagi semuanya. Sahabat RPK, masih bersama saya di TOS, teman olahraga sore-sore. Kita lanjut Coach David. Coach, Yep. Kita sekarang bicara squad nih. Balik ke Indonesia Yaman nih Coach, karena sedikit lagi nih, jam 23 nih, bahkan ini di WA nih sudah ada nih dari 081 sekian kasih masukan bahwa tolong dikupas tentang squad dan daftar lengkap pemain timnasnya coach. Nah, nih terima kasih nih buat yang sudah WA. Nah, oke, boleh coach, sekarang kita kupas squadnya siapa saja dan kira-kira spesifik untuk Yaman nanti malam nih. Iya, ya, jadi Coach Nova ini udah memanggil beberapa pemain, ya, dan dari nama-nama pemain yang dipanggil itu nggak jauh beda dari pemain yang berlaga di Piala ASEAN ya. Jadi kan sebelum babak penyisihan itu mereka sudah bermain, dan pemanggilan yang untuk event ini di Asia ini itu nggak terlalu banyak perubahan. Itu ada 3 kiper yang dipanggil. Yang pertama ada Randy Razaki, berasal dari Nusantara United. Lalu ada Muhammad Raka dari Persib Bandung, dan Dava Setiawarman. Nah, ini yang dari Dewa United. Dava Setiawarman ini yang menjadi pemain utama, kiper utama pada saat lawan Korea Selatan. Nah, sementara di bagian belakang ini ada banyak pemain belakang seperti Dava Zaidan dari Borneo FC. Lalu ada 2 pemain dari Bali United, Ida Bagus dan Putu Panji. Nah, Putu Panji ini sebagai kapten ya. Lalu ada 1 pemain yang memang berasal dari luar negeri ya. Namanya Matthew Baker. Ini dari Melbourne City. Nah, Matthew Baker ini adalah ABG istilahnya, anak berkewarganegaraan ganda. Ya, dia orang tuanya, ibunya Indonesia, ayahnya dari Australia. Nah, kemudian ada Daniel Alfredo dari Persik Kediri, ada Fabio Aska Irawan dari Persija United. Nah, Fabio ini adalah pemain yang cukup punya talenta ya. Dia
seperti kalau di senior itu ada Arhan Pratama yang bisa lempar jauh sekali, iya, betul. Fabio ini termasuk pemain yang salah satu pemain yang seperti itu, dan bahkan kontribusinya dia pada lawan Korea Selatan itu menghasilkan tendangan penalti, itu lemparan yang dia hasilkan. Betul, peluangnya justru dari Fabio itu kan. Iya, dan Fabio bisa memanfaatkan itu, dan ada scrimmage dan handsball. Betul. Nah, berikutnya juga ada pemain belakang dari Bali United, Putu Ekayana. Lalu ada Faris Nur Hidayat dari Persija United, dan ada Torres Aziz dari Dewa United. Lalu ada Azizu Milanesta dari Persik Kediri. Itu Coach Nova juga cukup banyak memanggil pemain belakang. Lalu di tengah itu ada Evandra Florasta, ini sang pencetak gol kemenangan melawan Korea Selatan. Dan Evandra ini cukup dia sempat dipanggil timnas U20 juga. Jadi baru-baru ini, kalau nggak salah di awal tahun ini, Evandra ikut Piala Asia juga, tapi yang kategori U20. Lalu di tengah itu ada Alvaro Syahdan, ada Ilham Ramadona dari Barito Putra, kalau tadi Alvaro dari Persib Bandung, Muhammad Al-Ghazani dari Persija Jakarta, Fardan Faras dari Borneo. Nah, itu adalah pemain tengah. Sedangkan pemain depan itu ada Zahabi Goli, ini dari Persija Jakarta. Ini juga termasuk pemain yang cukup pintar, dan dia juga beberapa kali sering dimainkan oleh pelatih di tim Persija di Liga. Kemudian ada Mirza Firjatullah, ini striker kita yang jadi andalan di pertandingan lawan Korea Selatan kemarin. Lalu ada Fadli Alberto, Bayangkara FC, Fandi Ahmad dari Persija Jakarta, Aldiansa Taher dari PPLP DKI, Raffi Rasik dari Semen Padang, dan terakhir Josh Holong Junior dari Persija. Berarti pemain-pemain inti masih terus dipasang nih coach ya, yang kemarin bermain. Iya, kemungkinan sih ya Coach Nova akan mempertahankan the winning team ya. Ketika menang lawan Korea Selatan, dia nggak akan merubah skuadnya, kemungkinan besar ya, karena biar pertama keuntungannya adalah mereka akan jadi semakin kompak di pertandingan nanti. Kemudian udah ngerasain atmosfer pertandingan di pertandingan pertama, karena yang biasanya pertandingan pertama itu yang paling susah tuh, karena dia harus istilahnya adaptasi dengan lingkungan, dengan lapangan, dengan cuaca, dengan permainan ya seperti itu. Dan ke 11 pemain yang terakhir melawan Korea Selatan itu kemungkinan akan tetap dipasang sih. Nah oke, tadi kan kita bicara line up ya. Nah kalau dengan formasi sendiri apa ada bedanya coach dari pertandingan kemarin, atau mungkin masih dengan formasi yang sama nih? Iya, kalau dari formasi kemarin tuh lawan Korea Selatan itu formasinya kita menggunakan 4-5-1 ya, atau kalau bisa di detail jadi 4-2-3-1. Ya, jadi kita memperkuat pertahanan di belakang. Kemudian ada 2 pemain gelandang tengah yang bertahan. Lalu 3 pemain di depan. Ada pemain sayap, 2 pemain sayap di kiri kanan, dan 1 pemain yang menemani penyerang tengah. Nah, penyerang tengah yang kemarin dimasukkan itu adalah Mirza Firjatullah. Dan ini memang formasi yang cukup bertahan ya, cukup bertahan. Tapi memang kemungkinan Coach Nova akan seperti itu, dia akan menunggu untuk lawan menguasai bola, dan kalau ada momentum kita bisa melakukan serangan balik untuk bisa dapatkan poin. Oke, ini ada lagi SMS dari 081 sekian. Coach, saya prediksi skor 1-0 Indonesia menang.
Wah, terima kasih nih sorry WA-nya ya. Nah, terus ada lagi 081 sekian 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 sekian. Coach, saya prediksi Indonesia timnas kita menang 2-0. Nah, ini menarik nih Coach kalau bahas skor ya. Gimana Coach kira-kira terkait skor? Iya, tentu ini mungkin pertandingan mungkin akan berjalan ketat ya, karena keduanya juga akan berhati-hati untuk bisa memenangkan pertandingan. Kemungkinan skornya nggak akan banyak ya 2-0 atau 1-0 lah buat kalaupun kita untuk Indonesia ya 2-0 atau 1-0. Wah, nih menarik banget ya, nih SMS dan WA bahas skor banyak sekali nih Coach. Nah, mungkin kita tahan dulu ya Coach ya, ini banyak sekali yang bahas soal skor. Nanti kita akan kupas lagi nih Coach dan sahabat RPK. Oke, sahabat RPK, untuk sahabat RPK yang masih mau SMS atau WA silakan di 0815 di 18004444. Saya ulang lagi 0815 18004444. Oke, selamat sore sahabat RPK, kita kembali setelah jeda berikut ini. 96.3 RPK FM masih bersama saya Dion di TOS Teman Olahraga Sore-Sore. Sahabat RPK, kalau kita bahas timnas ini nggak ada habisnya memang. Mulai dari kostum, mulai dari persiapan, apalagi malam ini kita ada debut bersama Yaman di jam 23 WIB yang berlangsung di Jeddah. Nah, tadi kita sudah bahas bersama Coach David terkait formasi 4-2-3-1 ya Coach Sedi ya? Iya, 4-2-3-1. Nah, menariknya dari formasi ini kita kan harusnya bisa mereka-reka nih Coach. Iya. Siapa nih yang akan dipasang di posisi-posisi tersebut? Iya. Kipernya, lini belakangnya siapa, wingsnya siapa, depannya siapa. Nah, dari analisa dan prediksi Coach David sendiri gimana itu? Iya. Nah, jadi memang kalau dilihat dari pertandingan sebelumnya kita menggunakan 4-2-3-1, walaupun nanti kalau saat bertahan itu berubah menjadi 5-3-2 ya. Nah, untuk kiper yang prediksi akan tetap dipertahankan oleh Coach Nova adalah Dava Setiawarman ya, kiper dari Dewa United ini akan jadi kiper utama. Kemudian dua back tengah itu ada Matthew Baker sama Putu Panji, ini sang kapten. Lalu ada dua back di kiri kanan, itu ada Daniel Alfredo sama Fabio Aska Irawan. Nah, kedua ini nanti akan berfungsi sebagai back yang bisa maju dan bertahan. Nah, kemudian di tengah itu sebenarnya ada satu pemain belakang yang diduetkan dengan satu pemain tengah, yaitu yang pertama Dava Zaidan, karena nanti kalau kita bertahan si Dava Zaidan itu akan mundur ke belakang. Nah, dia akan duet bersama Evandra Florasta di tengah. Nah, kemudian ada tiga pemain di depan mereka yang untuk menyerang itu adalah ada Fadli Alberto, Fadli Ahmad, sama Zahabi Goli. Tiga pemain ini akan bahu-membahu untuk menunjang serangan atau memberikan umpan kepada penyerang tengahnya tunggal kita, itu Mirza Firjatullah. Dengan formasi sama kombinasi tersebut cukup kuat menurut Coach dengan melawan Yaman. Ya, kalau dibilang di pertandingan lawan Korea Selatan cukup berhasil, dan saya pikir sih ketika akan melawan Yaman kita juga bisa mengulang kembali ya strategi yang sama. Cuman bukankah kalau kita mengulang dengan posisi yang sama itu harusnya bisa terbaca, ada peluang kita terbaca kelemahannya Coach. Nah, itu bagaimana antisipasinya, prediksi Coach? Ya, kalau untuk itu tentu Coach Nova akan mempersiapkan pemain cadangannya ya. Kenapa? Karena nanti ada backupnya ya, itu ada beberapa pemain yang bisa
kita turunkan. Tentunya nanti itu nanti strategi pada saat berjalan pertandingan ya. Kalau misalkan salah satu pemain misalkan di sektor penyerangan tidak kuat ya, tidak bisa ini ya, bisa diganti dengan pemain cadangan lain. Berarti tidak tertutup kemungkinan ya coach ya, akan ada kombinasi-kombinasi yang cukup dinamis nih. Iya betul. Mungkin bahkan di babak pertama mungkin ya, di menit-menit awal. Biasanya sih memang di menit awal akan dilihat dulu apakah sistemnya berjalan atau enggak. Nah nanti kalau di babak kedua mungkin 15 menit kedua nanti akan dievaluasi, baru babak kedua akan melakukan perubahan. Iya betul, karena dengan formasi dan posisi yang kurang lebih sama ya coach ya, sama yang waktu Korea kemarin ya berarti ya. Iya betul. Nah ini menimbulkan plus minus ya berarti ya. Iya. Dari sisi ketahanan sama dari penyerang kita juga nantinya. Nah oke Coach David, itu tadi formasi. Nah yang menarik nih Coach, di media sosial nih saya baca ada isu tinggi badan nih Coach. Iya betul. Yang katanya Indonesia masuk ke yang paling pendek Iya. nomor 2 ya. Iya jadi ada rata-rata ya, udah dibuat rata-rata tinggi badan pemain dari setiap negara yang partisipasi. Dan ternyata Indonesia masuk di peringkat ke-15 dari 16 peserta. Dari 16 peserta itu yang terendah tingginya ya. Itu 173,13. Tapi nyatanya menang lawan Korea, Iya, Coach. menang. Bahkan Korea termasuk yang nomor 2 paling tinggi. Itu 180,61. Kita nomor 2 di bawah. Korea nomor 2 paling tinggi. Itu yang paling tinggi. Kita menang. Dan menariknya lagi, dari 16 peserta, nomor 16 itu Yaman, Coach. Iya, betul. Jadi ini nanti malam termasuk pertandingan 2 tim terpendek di Piala Asia U17 ini ya. Nah, berarti tidak boleh ada semangat atau spirit yang kendor ya, Coach ya, karena lawan yang nomor 2 paling tinggi menang harusnya kita lebih tinggi dari Yaman kalau dirata-ratakan, Coach ya. Iya, betul. Ya, sebenarnya artinya tinggi badan itu tidak bermasalah sebenarnya. Hanya ini di medsos rame karena sebelumnya timnas U20 kita kalah dengan alasan tinggi badan. Ya, itu ramai sekali, Coach. Iya, itu di X dan dimanapun itu ramai sekali. Nah, oke, sudah di penghujung acara kita nih di sore hari ini, Coach. Sebelum kita menutup TOS ini, kira-kira harapan apa untuk timnas dan persiapan di Yaman ini? Ya, harapannya sih tentu kita inginnya menang ya. Ingin kita menang, kita bisa jadi juara grup atau runner-up grup sehingga kita bisa main di Piala Dunia di tahun 2025 ini, di akhir tahun 2025 ini di Qatar ya. Ya, semoga ya Coach ya. Ini doa seluruh masyarakat Indonesia tentunya ya. Kita juga melihat segitu antusiasnya supporter kita juga dari dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, sahabat RPK, demikian bincang kita sore hari ini di TOS, teman olahraga sore-sore. TOS akan hadir setiap Senin. Oke, saya Dion dan Coach David pamit undur diri. Ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sahabat RPK, jangan kemana-mana. Good afternoon, segera kembali bersama Anda.